kan itu pernah jadi HRD lah di bidangnya KR. Nah, jadi apakah tenaga ornamen IT khususnya di bidang yang kayak geluti itu punya basic ataukah tidak? Itu penasaran sebenarnya di dunia cleaning kayak. Karena dunia cleaning itu penting sekali teman-teman ya. Jadi sebuah tempat itu akan enak gitu buat customer atau siapapun yang datang itu kalau misalnya tempatnya aromanya bagus gitu ya, wangi, kemudian penataan tempatnya juga bagus, kemudian kebersihan lantai dan sebagainya itu enak gitu dilihat. Dan itu pekerjaan yang sebenarnya itu sangat penting gitu ya. Dan banyak kemudian orang melihatnya lihatnya santai, enteng gitu kelihatannya, tetapi punya pengaruh yang luar biasa. Dunia cleaning service aja dulu. Ya sih, awalnya saya itu dunia cleaning itu memang pengalaman pertama sih dalam dunia kerja. Dulu tamat SMA itu sekitar tahun 2006-2007. Setelah itu saya datang ke Bali. Pas sampai datang Bali itu lamar pertamanya itu adalah jadi pengeladen. Atau itu pengeladen itu istilahnya dikerja di bangunan itu hanya untuk campur aduk semen itu. Sudah ada satu tukang itu. Kalau nggak salah sudah 8 bulan. 8 bulan ya. Nah, itu pun karena waktu itu saya belum ambil ijazah di Lombok. Karena harga ijazah waktu itu kurang lebih itu sekitar 20.000. 20.000 itu susah. Itu tahun berapa itu? Tahun 2006-2007. 2000? Tahun ajaran 2006. 2006. Karena saya dulu waktu SMA-nya di Mataram itu kan tinggal di Pantai Asuhan. Tinggal Pantai Asuhan dari Sanawiyah sampai Alia. Sampai tamat SMA lah kalau istilahnya SMA. Nah setelah itu saya pulang di kampung kalau nggak salah sekitar 6 bulan atau berapa itu balik lagi ke Lombok waktu itu dengan alasan tujuannya mau ambil ijazah. Tapi karena faktor hal dan lainnya jasanya belum jadi pas itu, jasanya belum jadi tunggu. Nah sambil tunggu itu duitnya habis untuk mau pulang. Nah adalah teman di kampung di Lombok itu kasih biaya 100.000 untuk datang ke Bali. Nah kadang situlah sampai di Bali sini kerja di proyek. Kebetulan datangnya dari situ sama mandornya dari Lombok itu. Ya nama gedungnya itu di Peti Tengah dulu saya. Namanya gedung itu Bali Catering. Bali Catering itulah salah satu proyek pertama saya di Bali. Itu sebagai semacam bangunan sejarah gitu teman-teman. Jadi benar guys, saya juga punya pengalaman awal juga gitu. Tapi mungkin ini bukan tempat kerja awalnya, tetapi kos gitu ya. Jadi di kos itu dulu awalnya saya itu memikirkan segala sesuatu. Saya dulu nganggur sempat 2 bulan tuh kan. Itu nganggur 2 bulan itu nggak dapat kerja dan di kos itu juga kenal teman awal itu yang membuka kemudian perjalanan saya di dunia kerja kemudian. Terus anyway teman-teman, sebelum kita lanjut, nah kita perkenalkan dulu nih, karena tadi kita pemanasannya sudah sampai ke hal yang cukup dalam itu teman-teman. Kita perkenalkan dulu, silakan ke arah kamera, perkenalkan dulu. Nama saya Sulaiman ya, asal juga dari Manggarai Barat juga, di tepatnya Kecamatan Lembor, Desa Siru, Kampung Lita, Manggarai Barat. Dan kesibukan akhir-akhir ini kayak seperti apa? Bisa diceritakan? Kesibukan hari ini sih sama kerja juga di Bali. Ya bisa dikatakan kerja sebagai di bidang hospitality. Hospitality itu ada beberapa hal dalam bidang hospitality itu yang berkaitan dengan pelayanan seperti housekeeping, cleaning service, terus ada di bidang security, customer service dan lain sebagainya. Itu semua mencakup dalam bidang hospitality.
Kenapa dikatakan hospitality itu? Karena itu kita memberikan pelayanan terhadap customer atau pengunjung yang ada atau tamu-tamu yang datang dari luar negeri di Bali. Apa kita serviskan itu adalah ketika mereka masuk ke mall nih, kita pastikan itu mall itu udah bersih. Karena kalau mall itu nggak bersih, para pengunjung itu pasti tidak akan datang. Betul. Karena itulah tugas pertama kita sebagai hospitality itu cleaning service. Kelihatannya sih memang bisa dikatakan kerja jorok tapi mulia. Ya, betul. Kenapa saya mengatakan demikian mulia? Karena tanpa cleaning service mall atau pengusaha itu tidak akan berjalan. Ya, coba bayangkan sebuah mall tidak ada cleaning service-nya, yang ada kotor bawa segala macam. Saya yakin dan saya jamin para pengunjung tidak akan datang ke mall itu. Betul sekali. Jadi teman-teman ya, kalau untuk bagian dunia cleaning service itu, kalau misalnya di mall itu contohnya tadi, mereka datang paling awal, ya, dan mereka akan pulang paling telat. Ya. Jadi seperti yang disampaikan tadi oleh Kai Sulaiman, itu bahwa memang pekerjaan paling mulia, dan kadang itu mereka bekerja di balik layar itu tanpa kelihatan kadang-kadang, tetapi itu punya impact dan punya pengaruh yang besar dalam dunia usaha ataupun dalam dunia hospitality ya. Oke, Kai, kemudian masuk ke Bali dulu, awalnya itu seperti apa sih, Kai? Apa namanya niatnya atau motivasinya atau seperti apa dulu? Pertamanya saya masuk ke Bali itu emang niatnya sih untuk awalnya tamat SMA itu inginnya itu kuliah ya. Karena kendala ekonomi di kampung itu tidak bisa lanjut ke jenjang perguruan tinggi. Karena dari Sanawiyah sampai Alia itu saya dulu tinggalnya di Pantai Asuhan. Di Pantai Asuhan itu bukan hanya karena tidak ada orang tua, tapi bagi orang yang tidak mempunyai biaya untuk lanjutkan SMP atau Sanawiyah atau Alia seperti itu. Jadi begitu tamat SMA itu mau lanjut ke jenjang perguruan tinggi, info orang tua tidak ada. Akhirnya ya tadi datanglah ke Lombok ambil ijazah. Ketika sampai di Lombok ijazahnya belum jadi, ya duitnya habis, mau pulang susah. Dipinjamlah uang teman itu ke Bali itu 100.000 itu bawa ke Bali kerja di proyek. Kebetulan saya datang itu sama mandornya lah. Teman saya ini adalah iparnya teman saya waktu di Sanawiyah atau di Alia di Lombok dulu itu, iparnya itu sebagai mandor. Jadi pertama datang saya di Bali namanya daerah Peti Tengah. Nah di Peti Tengah itulah tinggal di dalam, ada bedengnya gitu. Jadi kita tidak ada ngekos gitu. Kita kan tinggal di bedeng itu aja. Selama 8 bulan. 8 bulan itu saya pulang ke Lombok lagi ambil ijazah. Ya. Nah pas ambil ijazah itulah udah bisa saya tebus jasa 20.000. Setelah itu saya datang ke Bali lagi, dijemput sama kakak saya sih. Karena di situ saya setelah ada pekerjaan pembangunan itu tadi itu di proyek itu, saya punya uang itu pertama saya untuk beli HP. Itu HP waktu itu sebut nggak nama HP? Boleh nggak apa-apa. HP itu 2.100 kalau nggak salah. Nama tipe HP-nya. Jadi HP itulah yang sehingga saya hubungi keluarga di kampung, ada nggak nomornya kakak saya, kan alhamdulillah ada nomornya, dikasih. Namanya Muhammad Zailani Basra. Pasti orang tahu itu untuk Manggarai Barat itu, untuk Manggarai itu pasti tahu. Pernah sebagai sekretaris KMB kalau di Bali, organisasi di Bali. Menarik sekali. Jadi ternyata ke Lombok itu karena memang yang pertama itu sekolah ya. Kemudian alasan lain itu tadi karena orang tua udah. Ya, pernah waktu itu kan dulu waktu SD itu mau bukan lamar sih, mau masuk ke SMP itu nggak bisa sih sebenarnya. Karena apa? Tidak ada biaya kuliah, biaya masuk ke SMP-nya sejak tamat SD. Nah kebetulan pas waktu ke Lombok itu ada keluarga yang sudah duluan di Lombok, sudah selesai, kebetulan tinggal di sana juga di Lombok, sekolahnya di sana. Mereka pulang kampung itu kebetulan di Lombok itu ada cari siswa yang tidak mampu. Kebetulan mereka cari kerjasama dengan orang Flores. Akhirnya
temannya atau saudara saya ini, tetangga saya ini langsung balik ke Flores itu cari yang tidak mampu, dan salah satunya saya. Oke, luar biasa. Gitu Jadi sejarahnya. oke, itu Bapak Mama sudah masih ada oke, semua. masih ada. Alhamdulillah masih semua masih. Oh iya. Aduh, betul ya. Jadi berarti ke Lombok itu dulu karena memang ngikutin apa namanya, perjuangkan pendidikan, Iya, kayak betul. perjuangkan pendidikan ke Lombok. Kemudian berarti SMP SMA apa? Di SMP sampai SMA di SMP Panti Asuhan sampai itu. SMA. Oke. Sampai tamat SMA. Oke, luar biasa. Kemudian ke Bali, kemudian tapi kalau untuk ke Bali itu kayak kemarin itu motivasinya seperti apa awalnya? Ya, pertama itu tadi, yang pertama saya pengen kuliah. Oke, pengen kuliah. Akhirnya saya datang di Bali itu kerja di proyek tadi itu yang saya bilang. Pas begitu alhamdulillah ijazah di Lombok, akhirnya saya lamar di PT CV, bukan PT CV Asri namanya, di bidang hospitality juga, cleaning service. Nah, pas saya lamar di situ tuh ditempatkan di Discovery Shopping Mall Discovery Shopping Mall. Kerja di sana itu dari tahun 2007 sampai 2000. Di CV Asri itu kita kan outsourcing nih. Ya, Di CV Asri itu 2007 sampai 2009. Oke, Nah, berarti 2 tahun ya. Ya, 2009 itu akhirnya selesai kontrak CV Asri. Selesai kontrak CV Asri itu akhirnya saya ditarik gitu. Saya ditarik menjadi karyawannya Discovery Shopping Mall. Kebetulan waktu itu cleaning service-nya dibuka sendiri oleh Discovery Shopping Mall tanpa melalui outsourcing atau vendor. Jadi dia buka cleaning sendiri. Nah, saya lah salah satu yang ditarik manajemen Discovery Shopping Mall. Yang kedua itu ada dulu namanya almarhum Syifrianus, ada supervisor saya dulu namanya Riono namanya. Wayan Sugandika juga salah satu di situ. Jadi saya di sana bekerja dari tahun 2009 itu, akhirnya hampir 3 tahun saya kerja dulu. Pas di tahun 2010 saya daftar kuliah, udah kerja sudah 3 tahun karena sudah ada, alhamdulillah ada rezeki lah dikit ya. Jadi saya beli motor satu, beli motor itu Revo Absolut. Jadi saya beli motor itu tuh untuk tujuannya untuk bisa bekerja sambil kuliah. Persis di tahun 2010 itulah saya daftar kuliah di salah satu kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar, Bali. Nah, setahun itu tuh ya intinya di sana itu kerja sambil kuliah. Paginya kerja, sorenya kuliah. Ya, menariknya itu adalah ketika mau daftar kuliah itu ya perlulah berbanyak kali tantangannya. Pertama waktu kerja dengan waktu kuliah, waktu biaya juga. Tapi selama kita berusaha, insya Allah bisa. Dan karena itulah, dan alhamdulillahnya juga Discovery Shopping Mall waktu itu adalah mendukung yang saya kerjakan. Sebelum kita lanjut ke situ, itu alasan KE dulu memilih untuk bekerja sebagai cleaning service, karena saya yakin pada waktu itu masih ada tawaran kerja yang lain, maksudnya jenis kerjaan yang lain. Itu kenapa sampai kemudian KE kemudian memilih cleaning service? Ya, pertama karena saya belum punya pengalaman kerja apapun. Mungkin image sekarang itu kerja di madrasah aja ya. Madrasah Islam itu mungkin belum terpopuler. Karena waktu itu ya bahasa kasarnya ya, karena lowongan yang ada pada saat itu adalah cleaning service. Yang bisa, kalau bahasannya, untuk membantu kita lah. Untuk bisa hidup gitu. Karena ketika saya lamar di tempat lain tuh kenapa tidak bisa dapat, ya pertama mungkin harus komunikasi bahasa Inggris terutama harus bisa. Karena dibalik ya. Karena ya yang paling simpel untuk mendapatkan kerja itu adalah cleaning service. Dan persyaratannya pun tidak membutuhkan skill yang begitu. Yang paling kemauan kerja, belajar untuk bekerja. Masalah skill nanti kita pelajari setelah kita mulai bekerja. Ini menarik teman-teman ya. Jadi mungkin ini pelajaran paling penting juga, bahwa kita itu tidak boleh melihat pekerjaan itu dari seberapa berat atau seberapa terpandang pekerjaan itu, tetapi bagaimana kita membaca peluang, bagaimana sebuah pekerjaan itu kemudian kita jadikan sebagai batu loncatan untuk bisa
apa namanya, bisa meraih impian seperti kuliah tadi ya. Mungkin kalau misalnya Kai pada waktu itu mungkin menemukan pekerjaan lain ya, yang bisa jadi itu tidak memberikan kesempatan untuk kuliah, mungkin karena jam kerjanya dan sebagainya. Tapi mungkin ini bagian dari rencana Tuhan gitu ya, betul. untuk bisa sampai terwujud mimpi untuk kuliah gitu ya. Ini luar biasa sekali. Betul juga itu. Karena apa? Karena di cleaning service itu bisa kita mengatur schedule, bisa kita tukar bega sama teman-teman. Misalkan di cleaning service itu ada shift malam, ada shift sore, ada shift pagi. Jadi di antara shift itu kita bisa, kalau jadwal kuliah kita sore, kita bisa masuk pagi. Atau mungkin jadwal sore kuliah kita bisa masuk malam. Jadi waktunya itu lebih fleksibel. Tidak harus, kalau di tempat kerja departemen lain mungkin taruhlah perkantoran misalnya, bisa saja dia mungkin kan, kalau sebagian besar kantoran itu pagi terus ya. Iya betul. Nah ketika pada saat kita nanti KKN atau PKN susah. Iya, karena KKN itu kita pagi kadang-kadang, seperti itu. Itu alasan utama. Tapi itu luar biasa. Jadi ini bagian dari strategi juga kayak. Iya betul. Strategi untuk meraih mimpi untuk kuliah. Tapi bagaimana cara supaya itu mulus, itu salah satunya juga kita pertimbangkan pekerjaan juga. Ya. Saya juga dulu pernah saya pernah daftar kuliah di STDB, Sekolah Tinggi Desain Bali kayak. Itu saya udah mulai masuk bayar semua uang muka, semuanya udah bayar. Pas mau kuliah, salah satu karena saya waktu itu kerja di hotel, itu jadi saya harus korbankan. Itu karena memang mungkin pada waktu itu ya, dalam pikiran saya itu, karena memang waktu itu kayak mungkin saya cara pikirnya waktu itu beda sama KM gitu ya. Jadi saya pada waktu itu memang lebih ke cari duitnya gitu, Nah, ketika saya kembali ke konteks kuliah ya, nah di situ masalahnya waktunya. Dan waktu itu saya jadinya lebih milih kerja daripada kuliah. Nah, itu mungkin jadi pelajaran buat teman-teman yang lain yang mungkin kesulitan mungkin untuk untuk mengatur waktu kerja dan kuliah. Itu mungkin salah satunya kita pandai juga dalam memilih jenis pekerjaannya. Ya mungkin salah satunya ini. Jadi kembali lagi bahwa selagi kita punya niat baik ya, kerja yang baik, kerja yang halal gitu mungkin kayak itu pasti akan dikasih jalannya gitu ya. Oke Kai, mengenai ini sebelum kita lanjut ke dunia cleaning service, karena memang kita pengen bagi cerita sisi-sisinya dunia cleaning service itu secara jelas, biar teman-teman juga bisa melihat seperti apa sih dunia cleaning gitu ya. Karena di dunia timur kita ya, di Manggarai itu orang masih belum terlalu banyak tahu ya, maksudnya pengetahuan mengenai dunia cleaning service gitu ya. Nah, di sini nanti kita akan lebih lanjut soal dunia cleaningnya seperti apa ya. Tapi mengenai soal kuliahnya, Kai dulu ambil kuliah apa? Saya dulu ambil jurusan manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam. Bertolak belakang dengan bertolak belakang dengan pekerjaan. Tapi ini kenapa kerjaan cleaning service itu mendapat yang saya ambil, karena dengan cleaning service itu saya bisa menyelesaikan sekolah S1 saya. S1. Oke. Artinya setelah kita udah S1 itu kan kita ke cleaning service ini pasti ada perubahannya nih. Iya. Perubahan dalam cleaning service, tidak selamanya kita itu harus jadi cleaning service terus. Kalau istilah cleaning service itu namanya CSO. Cleaning service operator istilahnya. Cleaning service operator itu namanya CSO. Tidak selamanya kita itu. Ada jenjang karir. Mulai dari CSO, mulai dari terus leader, sebelum supervisor, hingga sekarang istilahnya ada SPV mobile. SPV mobile itu sekedar untuk mengecek area-area di mana aja kita punya area di dalam satu perusahaan itu, misalnya ada di Discovery, misalnya ada di GWK. Nah, jadi kita cek semua area di tempat kerja kita. Apa yang kita cek di sana? Pertama tentang kebersihan mallnya itu. Yang kedua tentang kedisiplinannya CSO tadi itu, cleaning service-nya. Dan yang ketiga adalah groomingnya mereka. Groomingnya terhadap ke cleaning service itu. Karena apa? Kita tidak bisa hanya bekerja saja. Karena apa? Kita memang kerjanya kotoran, tapi tidak orang akan melihat diri kita
kalau grooming kita amburadul itu orang akan menilai untuk rawat dirinya dia nggak bisa, apalagi servis. Maka yang paling utama dalam kondisi itu adalah grooming kita seperti apa. Itu yang paling penting. Kalau grooming kita bagus, attitude kita bagus, dan saya yakin ketika customer masukkan itu pasti mereka senang, bahagia. Oke, luar biasa. Jadi sebelum kita lanjut kayak kita break dulu. Silakan minum dulu kayak. Oke. Kita break setiap 20 menit kayak biar nanti pas pengeditannya enggak susah. Kita minum dulu. Silakan sob kayak. Tete Wase. Tete Wase. Tapi ya masa kempo deh hoge kayak. Masa kempo ge kayak. Coba dalam ceritaan bahasa kempo itu. Coba sampai maksudnya apa kayak? Bahasa kempo itu asal muasalnya dari mana? Karena contohnya bahasa Damia, aku kalau Manggarai Barat kayak. Tapi ini bagian bahasa kempo kami orang. Bahasa apa Diten? Apa? Memang istilah model kempo ya modelnya? Diten nggak bahasa apa ngesang? Apa itu baru galau gitu, apa itu berarti? Sama masuk Manggarai itu dulu, cuma logat mungkin yang beda kan? Logatnya sama antara Manggarai Barat. Tapi ya dengan Kempo itu masih, kalau orang Kempo itu ada dialeknya yang paling sangat kental. Kayak misalnya kalau bahasa Manggarai itu kadang-kadang orang Kempo itu gitu. Jadi ada situ sengkokannya kalau dalam istilah dangdut. Kalau di kita ini masih ya biasa, normal biasa aja. Karena apa? Tidak, ibaratnya datar gitu aja ya. Kalau misalnya kan kalau orang Manggarai Tengah itu misalkan ada istilahnya entakan itu ya. Cikel apa istilahnya itu? Manggarai misalnya pernah saat mandul daripada. Kan gitu, kalau itu kan dialeknya D-nya itu lebih tebal kali kan, daripada gitu kan. Kalau Manggarai kan yang tempat saya untuk Lembor tuh saya nggak tahu istilahnya apa, tapi tidak itu istilahnya Manggarai, itu Manggarai Lembor lah istilahnya. Tapi ada juga di Lembor itu bahasanya itu beda juga. Kita lebih ke bahasa daerah apa istilahnya ya? Saya kurang tahu persis sih daerahnya ini. Tapi dialeknya beda dengan ya. Tapi memang kata-kata kalau memang beda. Iya betul. Nono sio. Nono itu anak kecil kan. Kalau kita kan Nana, anak kue gitu kan. Sama istilahnya, cuman beda abjadnya aja. Nana sama Nono gitu kan. Tapi dia dan itu kita memang logat Kempo kayaknya lebih ke logat ya, kayak logat Kempo itu bahasa ya. Logatnya, tapi kalau bahasanya itu sama, tapi dialeknya beda. Logatnya. Kayak misalnya kan kalau bahasa Manggarainya, Munia keren deh, Munia itu istilahnya ada iramanya lah. Iya. Jadi tekanan nadanya ada. Kalau kita datar aja. Asalnya nggak kayak soal bahasa Kempo, soal tidak ada Kempo. Apa tak paling unik tidak ada Kempo? Ya itu banyak. Ambil Lembor, Lembor. Emang bagian detail kayak bagian cos detail tak paling unik logat bagian detail. Apa ya uniknya? Asa kuku ya, cuman gitu udah Lembor. Baru bagian Lembor oleh siapa ya? Oleh Bella. Aku begitu sih bahasa saya. Kami lebih ke condongnya di Lembor Watu Lendo itu untuk terutama untuk desa Siru nih, sama Lembor Selatan. Kurang lebih logat nadanya bahasanya sama, dialeknya juga sama. Itu Lembor pun tidak semuanya, tapi bagian khususnya yang dialeknya sama itu paling di Lembor untuk sama desa Siru, terus Raminara, terus Nangalili, itu pun dialeknya masih sama. Berarti ya, berarti Kecamatan Lembor Selatan kayak Tadang gini. Itu daerah Nangalili itu. Nangalili ya. Cengkali ngene Nangalili cenong. Ombak nih. Aku lecah karena mungkin aku lebih besar di rantau. Karena betul tamat SD. Tamat SD, SMP, SMA. SD, SMA itu saya di Mataram, di Lombok itu.
setelah kelas 2 SMA baru pulang dari tamat SD itu Setelah 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun baru pulang. Pulang itu lagi itu hanya libur 1 bulan atau 2 minggu. Balik lagi ke Mataram. Baliknya itu tuh setelah selesai SMA. Hari itu pun baliknya ke sana tuh bentar doang. Itu balik lagi ambil ijazah ke Bali. Nah di Bali itulah orang taunya saya kerja. Nah, selama kuliah 2010 orang taunya sampai saya mau selesai wisuda, baru mereka tahu ketika orang tua saya datang tanya ngapain Bali mau wisuda. Nah baru tahu, oh ternyata dia kuliah. Kaget ya? Kaget. Pada dasarnya mereka taunya saya kerja, karena saya tidak gembar-gembor ke sana ke sini. Aduh, luar biasa ya. Karena apa? Karena kebiasaan kita orang Flores ini kan kalau orang datang sekolah itu pasti ada pestanya. Iya, betul. Ya, ada pesta ini, uang inilah. Kalau saya enggak. Lo datang udah. Tiba-tiba udah senyap ya. Tahunya orangnya kerja, namanya orang kerja kan mereka nggak tahu. Tiba-tiba 2014 saya wisuda. 2014 wisuda, ya sudah baru tahu, oh ternyata dia kuliah. Nah, itulah kurang lebih terutama di tempat saya tinggal dulu. Apa hiyo kayak itu terpilih manajemen pendidikan Islam gitu no? Pertama, alasan di tidak apa kira-kira? Karena dulu itu tidak ada istilah profesinya. Manajemen itu yang berkaitan dengan pertama saya pinginnya dulu jadi mengatur, mungkin ada kegiatan, ada kaitannya dengan pekerjaan juga, menyangkut tata cara mengelola di dunia kerja juga, mengatur memanage itu, maka ada kaitan juga di sekolah. Nah, karena sekolah dulu kan kalau misalnya pun nanti saya ceritanya dulu tuh, kalau cerita itu kalaupun lolos buat pegawai negeri paling tidak tuh kepala sekolah lah. Kepala sekolah. Tapi faktanya nggak beda kan. Tapi manajemen itu kayak masih ada kolerasi dengan kerja sekarang kan, manajemennya. Karena memang sekarang kan di bagian manajemen area kalau saya. Iya betul. Manajer area. Artinya itu kaitannya dengan mengatur kegiatan atau pekerjaan di lapangan. Jadi saya mengatur semua tentang jadwal, tentang program kerja. Jadi disitulah kelebihannya. Walaupun manajemennya itu yang berkaitan dengan kolerasi dengan pendidikan. Iya. Tapi ada kaitannya mengatur, walaupun di bidang cleaning atau segala macam, namanya juga ada manajemennya. Mengelola proses, cara mengaturnya. Betul. Cuma beda nama saja. Beda nama. Iya. Kalau di pendidikan Islam, manajemen Islam itu kan lebih ke tata cara kita mengajarnya seperti apa. Terus kaidah tentang Islamnya seperti apa. Hanya itu. Luar biasa ya. Tapi ya ini kayak soal kita kembali ke dunia cleaning kayak ya. Karena di Komoro Podcast ini kayak saya pengen buat buat gambaran buat orang-orang yang menonton ini tentang dunia kerja salah satunya. Ya. Jadi saya pengen undang orang-orang yang memang dari pekerjaan apapun itu untuk dibagikan informasinya, dibagikan pengalamannya, ceritanya di dunia kerja itu, biar nanti kita itu tidak miskin dalam hal pengetahuan kita soal jenis-jenis pekerjaan gitu ya. Biar tidak kita mentok di satu pekerjaan saja, tetapi kita mengenal juga pekerjaan-pekerjaan yang lain walaupun bukan passion kita. Misalnya contoh saya juga di bagian hospitality juga, tapi saya tertarik untuk mengetahui banyak jenis pekerjaan gitu ya. Biar yang pertama itu biar ditanam dalam mindset kita itu bahwa supaya kita itu bisa menghargai pekerjaan apapun itu ya. Biar kita tidak menganggap sepele, oh pekerjaan ini kalian kerjaan kantoran itu santai-santai aja kalian kerjanya, kaliannya di AC aja kerjanya santai, kita yang di lapangan kayak gini. Tetapi kita semua tetap bisa mengetahui itu seperti apa sih tantangan kerjaan ini gitu ya. Seperti apa tantangan kerja itu gitu, dan kita bisa memilih yang mana yang betul-betul yang kita inginkan gitu. Biar nanti kita ada saling memahami juga kalau misalnya kita bekerja sama dan sebagainya gitu ya. Oke, di dunia kita balik lagi ke dunia cleaning guys.
itu kalau misalnya saya kasih rate kayak antara 1 dan 10, sejauh apa KE memahami tentang dunia cleaning service? Kalau saya beri rate 1 sampai 10 KE, kira-kira KE mau kasih angka berapa antara 1 dan 10 ini mengenai pengetahuan KE soal di dunia cleaning? Dari segi apanya dulu nih, pengetahuannya berkaitan dengan tata cara pengelolaannya atau bagaimana? Kalau di dunia yang saya tahu cleaning service itu adalah, pertama dulu yang pertama kali saya diajar itu adalah bagaimana cara kita membersih lantai itu supaya bersih. Yang pertama mungkin kita pikirannya ya pokoknya harus bersihnya gimana pun, padahal itu ada tekniknya. Karena contoh misalnya pel lantai lah misalnya. Kadang kita tuh ngepel itu saling ya. Depan gini mau pel kita, dari belakang kita injak, padahal itu salah. Nah itu kan salah. Dulu kita ngepel itu asal ngepel aja. Yang penting kita udah bersihin, kita nggak tahu dari mana mulai kita ngepel lantai. Padahal kalau secara dunia cleaning itu ngepel lantai itu tidak semua harus kita. Mungkin kalau di rumah kita pel biasa, tapi kalau di daerah mall itu, kalau kita ngepelnya seperti kayak pel di rumah, ditawain sama orang. Makanya ada teorinya, ada istilahnya. Kalau misalnya di meluas itu kita pastikan ya ada istilahnya warning sign. Warning sign itu adalah yang warna kuning itu. Warna kuning itu biasa taruh. Kita mau ngepel lantai di mall itu ada warning sign. Itu harus wajib itu. Wajib. Kenapa itu kita diubah wajib ke warning sign? Kenapa? Karena nanti ketika kita ke ngepel lantai itu, atau istilahnya cleaning itu mopping lantai itu adalah kan belum tentu dia langsung kering nih, pasti ada basah. Ketika kita tidak masang warning sign itu, maka misalnya kalau tamu lewat itu jatuh, kita yang kena. Tanggung jawab kita yang itu yang benar. Tapi ketika itu ada warning sign, terus orang customer datang jatuh, itu bukan salah kita. Karena sudah ada peringatan di situ. Apa itu di situ ada lantai licin. Itu. Nah hal-hal itu yang kita tidak tahu itu yang betul. Terus masalah ada lagi istilahnya dusting. Dusting itu istilah lap itu. Jadi banyaklah nama-nama di dunia cleaning itu yang biasanya kita sebut itu lapel gitu. Padahal kalau udah cleaning itu udah seharusnya udah nggak ada lama istilah lap. Ya dari istilahnya gitu, tapi kita sebutnya udah cleaning glove. Ya ada rubber hand glove, sarung tangan dan nah, itu istilah itu lah yang cleaning. Jadi teman-teman ya, jadi tidak segampang yang kita pikirkan soal dunia cleaning. Contohnya yang paling sederhana tadi ya mengenai mopping itu ya. Itu mopping itu ngepel lantainya dan ada tekniknya. Jadi kalau misalnya kita di rumah biasa ngepel aja, kiri kanan putar balik juga nggak apa-apa ya. Tapi di dalam dunia profesional kerja di dunia cleaning itu ternyata ada tekniknya sendiri gitu ya. Kemudian mengenai soal apa tadi itu yang sign itu Pak ya. Jadi warning sign itu juga penting. Jadi ternyata ada maksud dan tujuannya. Jadi kalau misalnya kita masuk mall itu lihat sesuatu gitu ya, itu ternyata ada semua maksud dan tujuannya. Dan itu pekerjaan dari dunia orang-orang profesional di dunia cleaning dan mereka aja yang tahu gitu ya. Jadi pertanyaan saya tadi rate-nya, kalau misalnya pengetahuan KE soal dunia cleaning, itu kalau misalnya saya beri angka 1 sampai 10 itu kira-kira itu kasih angka berapa yang misalnya kalau menurut saya contohkan misalnya saya di dunia tour guide misalnya rate bahasa Inggris saya itu saya kasih 8,5 gitu. Kayaknya yang kalau misalnya itu tuh mungkin orang deh yang ngasih nilai kali. Enggak, maksudnya yang sejak karena kita nggak bisa menilai diri saya semampu saya seperti ini. Enggak, maksud saya kayak gini. Paling tidak kayak punya apa ya penilaian tersendiri. Misalnya, dari 10 kosakata misalnya contoh di dunia saya dari 10 kosakata yang saya hafal belajar, nah saya baru hafalnya sampai 8 kosakata, kurang lebih seperti itulah kayak mungkin dari pengalaman sekitar 70-80 lah ya, 70-80 atau 78 lah dari 10 teman-teman. Artinya sebagian besar pengetahuannya tentang dunia cleaning itu udah banyak gitu ya. Artinya ini kan suatu kebanggaan buat saya kenapa? Karena ada orang-orang kita yang profesional di bidang itu.
Dan itu nanti kemungkinan KAI kalau misalnya KAI nanti bisa buat kelas tersendiri juga mengenai klinik juga, kenapa tidak? Kenapa tidak gitu ya. Jadi saya pengen orang-orang profesional KAI di bidangnya KAI itu kan bidangnya itu sangat segmented sekali KAI. Maksudnya itu di mana-mana dibutuhkan. Iya, pasti. Ya, di mana-mana dibutuhkan, di rumah sakit ya, di sekolahan, di perkantoran dan dimanapun itu dibutuhkan. Artinya peluangnya besar sekali dan tentu teman-teman juga ya pasti melihat peluang seperti ini. Ya. Jadi kita punya orang yang luar biasa ya, bisa kita ajak sharing juga untuk berbagi tentang dunia cleaning gitu ya. Jadi itu sebuah kehormatan saya buat saya kayak bisa hadir mau sharing soal ini gitu. Oke, kayak mengenai soal ini sekarang nih, tantangan di dunia kerja. Itu sih apa sih kalau menurut kayak itu untuk bisa lancar di dalam dunia kerja? Hal-hal apa yang menurut kayak yang kayak pakai sebagai standar untuk bisa eksis di dunia kerja gitu ya. Misalnya contohnya di dunia secara khusus mungkin dulu di dunia kayak di dunia hospitality di bidangnya kayak itu, kira-kira hal-hal apa yang menjadi poin yang paling penting sekali agar bisa terima di dalam dunia kerja khususnya di bidang kayak? Yang pertama, kita jangan merasa diri puas. Oke. Yang kedua itu kita tidak bosan merasa wah saya sudah tercapai nih. Jadi sampai sini udah harus gini-gini aja. Kenapa? Karena dunia cleaning itu banyak saingannya. Banyak saingan. Saingannya itu terhadap PT-PT lain. Jadi kita kalau salah dikit aja atau kurang sedikit tentang pengetahuan tentang cleaning itu bisa disalip sama orang lain. Oke. Artinya apa? Kita harus bertanggung jawab dengan kerja kita. Ya, kita berusaha maksimal melakukan yang terbaik itu aja. Jangan sampai kita merasa wah posisi saya sudah gini, udah besok-besok pasti gini juga. Nah intinya bisa gitu. Jangan sampai pikir itu dalam otak kita itu seperti itu. Yang harus kita pikirkan setiap hari itu ya, wih apa ya hari ini saya melakukan maksimal atau tidak? Oke. Apa yang kenapa? Karena kita selalu bertemu dengan orang-orang yang berbeda, orang-orang yang berkarakter yang berbeda. Jadi kita ketika ada karakternya beda, bagaimana cara treatmentnya orang berkarakter ini tuh bisa menggrade teman-temannya atau bisa menjalankan SOP-nya perusahaan. Kadang-kadang SOP perusahaan itu tidak bisa dijalani ketika teman-teman di lapangan itu egonya tinggi. Nah, kita tidak selalu langsung, "Woi, kamu tuh harusnya begini." Enggak. Kita lihat dulu. Nah, itulah pentingnya seorang pengawasan atau seperti itu. Bukan hanya sekedar ngawas dia. Oh, kerja lo begini. Harusnya kasih tahu juga. Kalau emang ini nggak bisa, kita harus tahu caranya. Kalau bisa harusnya begini. Nah, jadi kita harus praktek. Jangan hanya sekedar untuk lo harus begini. Harus ini. Nah, seperti itulah kalau untuk di dunia cleaning sih. Konsisten penting. Konsisten ya. Kemudian bagaimana soal pandangan kayak mengenai dunia dalam dunianya KAI, pentingnya kemampuan komunikasi kayak? Nah, itu ya penting juga ya. Jujur ya, dulu